Shalom. Renungan kali ini berjudul Apa yang terjadi sesudah kita mati? Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16-18, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Apa yang terjadi ketika kita mati? Apa yang menunggu kita di seberang sana? Apakah hidup kita hanya ini saja? Pertanyaan-pertanyaan penting ini sudah melintas dalam pikiran setiap orang. Frasa yang paling umum diungkapkan adalah apa yang akan terjadi di akhirat. Kejadian 2 ayat 7 berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Manusia diciptakan dengan tubuh dan jiwa. Selain tubuh, manusia memiliki jiwa dan roh. Namun apa yang firman Allah katakan ketika seseorang mati? Dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Jadi, ketika seseorang mati, tubuhnya kembali menjadi debu. Lalu kemana jiwa dan rohnya? Jawabannya, ada 2 tempat yang berbeda bagi jiwa dan roh orang yang mati. Dan itu ditentukan oleh imannya dalam Yesus Kristus dan penebusan dosa yang ia sudah lakukan di kayu salib. Alkitab mengajarkan bahwa bagi mereka yang sudah menerima kasih karunia keselamatan karena iman mereka kepada Kristus, roh mereka langsung dibawa ke surga. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 berkata, "Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, 'Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.' Karena imannya kepada Kristus, waktu Stefanus mati dilempari batu, rohnya langsung dibawa naik ke surga." Filipi 1 ayat 22-23 berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik." Maksud Paulus, walaupun ia masih hidup dalam tubuhnya yang fana dari hari ke hari, ia tahu apa yang menantikan dia di akhirat. Ia akan bergabung dengan Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang ia kenal. Bagi mereka yang memiliki Roh Kudus dan dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus melalui penebusan dosa di kayu salib, ketika mereka mati, roh mereka akan dibawa bergabung dengan Kristus. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." 2 Korintus 5 ayat 8 berkata, "Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bagi mereka yang hidup dalam Kristus akan diselamatkan oleh iman mereka. Tubuh mereka akan dikubur menjadi debu, namun roh mereka langsung dibawa bergabung dengan Tuhan
dan Juru Selamat mereka, Yesus Kristus. Bagaimana dengan mereka yang menolak Yesus Kristus? Bagi mereka yang masih hidup dalam dosa, kemana jiwa dan roh mereka ketika mati? Alkitab dengan jelas mengatakan, tubuh mereka akan menjadi debu sama seperti semua orang pada umumnya. Namun jiwa mereka akan dibawa ke suatu tempat yang disebut Hades atau neraka. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah yang digambarkan di sini adalah apa yang akan dialami mereka yang menolak Yesus Kristus. Mereka berakhir di neraka. Alkitab berkata, tubuh mereka akan dipisahkan dari jiwa dan roh mereka, sementara jiwa dan roh mereka tetap sadar terhadap segala sesuatu yang ada di neraka. Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Gambaran paling jelas dalam kitab suci mengenai Hades atau neraka ada dalam kitab Lukas mengenai perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Dalam Lukas 16 ayat 22-23 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yesus sendiri menggambarkan orang kaya yang mengalami kematian kekal. Begitu hidupnya berakhir, ia bangun dan menemukan dirinya berada di neraka. Yesus menggambarkan apa yang dialami orang itu. Ia katakan di neraka, ia membuka matanya sedang disiksa dalam lautan api. Tidak ada istirahat, tidak ada kedamaian, hanya siksaan dalam api dan tangisan minta pengampunan. Ini adalah realita bagi siapa saja yang menolak Yesus Kristus dan belum pernah menerima kasih karunia keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus dan apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib untuk menebus dosa. Yesaya 57 ayat 21 berkata, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Kita melihat jelas di sini bahwa ada dua tempat yang terpisah bagi jiwa-jiwa orang yang mati. Tergantung pada apakah mereka menerima atau menolak Yesus Kristus. Matius 25 ayat 46 berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pilihan ada pada kita sepenuhnya, kehidupan kekal dengan Kristus atau penghukuman kekal dan siksaan. Neraka bukan perhentian terakhir bagi orang yang tidak percaya. Ada yang jauh lebih buruk di neraka. Neraka pada awalnya diciptakan Allah untuk malaikat-malaikat yang memberontak terhadapnya. 2 Petrus 2 ayat 4 berkata, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita melihat Bapa Surgawi pada mulanya menciptakan neraka hanya untuk malaikat-malaikat yang memberontak. Namun karena dosa,
masuk ke dunia melalui pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia harus juga masuk neraka. Mereka yang memutuskan untuk berbalik dari Allah atau mereka yang menolak pengorbanan penebusan Yesus Kristus, semua harus masuk neraka. Sebagian sudah disiksa di sana hampir 6.000 tahun menunggu penghakiman. Pengadilan mereka disebut pengadilan takhta putih besar. Mereka akan berdiri di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim dan akan divonis dan dilemparkan ke dalam lautan api. 2 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, dihukum dalam kematian di neraka, tanpa ada kedamaian dalam lautan api bagi mereka yang menolak Yesus Kristus." Hari penghakiman ini ditulis dalam kitab Wahyu 20 ayat 12-15. "Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Berita buruknya, banyak orang akan menolak kebenaran ini dan mereka akan hidup dalam kekekalan abadi, berharap mereka akan mendapat kesempatan kedua. Kabar baiknya, bagi mereka yang masih hidup dan mendengar berita ini, tujuan kekekalan mereka tidak harus di tempat itu. Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata, "Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran." Bagi mereka yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus, ketika mereka meninggal dunia, akan menjadi peristiwa sukacita, lebih baik dari hari ketika mereka dilahirkan. Mereka akan hidup dalam kedamaian abadi, dalam perlindungan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, untuk selama-lamanya. Siapa saja bisa menerima keselamatan jika memiliki iman seperti anak kecil kepada Yesus Kristus, mengakui bahwa sesungguhnya kita orang berdosa. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa-dosa kita. Namun jika kita percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus datang ke dunia dalam bentuk manusia dan memberi hidupnya di salib untuk menebus dosa manusia, dibangkitkan 3 hari kemudian. Jika kita sungguh-sungguh percaya dan memiliki iman padanya, Allah akan mengaruniakan kepada kita kehidupan kekal. Amin.